biasanya banyak pendapat yang bilang dikarenakan kelebihan amonia, kelebihan pencahayaan, sirkulasi air yang buruk, filter yang kotor, dan lain-lain. Dari faktor di atas menyebabkan parameter air yang tidak seimbang sehingga berpotensi memunculkan alga. Namun, para ahli berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan timbulnya cyano adalah kurangnya nitrat pada akuarium. Di saat alga dan koral mengkonsumsi nitrat agar dapat tumbuh sehat, cyano tidak membutuhkan senyawa tersebut atau tidak membutuhkan nitrat, sehingga kondisi tersebut koral dan alga kalah bersaing dengan cyano dan cyano dapat tumbuh dengan pesat. Selamat datang di Java Aquatic Indo. Video kali ini kita mau update kondisi SPS tank di galeri lagi. Tapi kali ini yang kita update adalah masalah yang kita hadapi di tank ini. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah kita kena serang dino dan cyanobacteria. Kenapa bisa kena? Awalnya kita mau main pewarnaan koral. Kita warnain koralnya. Akhirnya gimana caranya biar dia bisa turun? Kita kecilin, kita press makanan koralnya sehingga nutriennya itu dia rendah. Terus kita mau treatment di warna. Tapi ternyata yang kita lakuin kebablasan. Nutriennya sama sekali nggak kedetek, 0. Akhirnya mulai terserang dino dan cyano. Ini ada beberapa spot yang diinin sama cyano, yang diserang sama cyanobacteria. Nah, itu cyano tuh jadi gini, kenapa sih bisa kena cyano? Arusnya, biasanya kita bilang arusnya kurang. Ya, itu mungkin gara-gara arus kurang. Terus tapi penyebab utamanya adalah gini sih, cyanobacteria itu kan disebabkan sama bakteri kan, bukan alga sebetulnya. Jadi cyanobacteria itu dia itu bisa berkembang dengan cepat karena kita punya kondisi nitrat itu nggak ada. Jadi karena kondisi nitratnya nggak ada, di mana alga yang harusnya bisa mengkonsumsi nitratnya, terus koral juga mengkonsumsi nitratnya, akhirnya kalah bersaing sama bakterinya. Jadi bakterinya berkembang bisa dengan cepat. Nah, untuk si bakteri cyano ini gimana sih cara ngilanginnya? Ini bakteri kan bisa berfotosintesis. Ini bakteri yang bisa berfotosintesis ya adalah dia nih, si cyano itu. Jadi ada beberapa koral yang kalah, jadi dia bukan dimakan, jadi kayak dihinggapi sama cyano. Kalau misalnya dia udah dihinggapi cyano, ya udah, itu nanti bakal mati sih. Kayak saya punya bird nest itu udah mulai cyano semua, terus ada beberapa di spot-spot tertentu tuh udah mulai keluar dinonya. Jadi untuk penanganannya tuh ada beberapa sih yang bisa kita lakuin. Kita bisa blackout. Kalau blackout itu artinya kita matiin semua lampunya, benar-benar dia kondisi akuarium itu gelap, sehingga dia tidak bisa lagi berfotosintesis tuh si bakteri-bakteri cyano itu. Karena dia nggak bisa berkembang lagi, nggak bisa fotosintesis, akhirnya dia mulai rontok. Atau bisa pakai Coral RX. Kita bisa beli obatnya, kita pakein Coral RX, terus mulai pelan-pelan kita betulin dia, kita balancing lah. Nitrat itu harus ada, nggak boleh kosong. Kadang kan kita juga berlomba-lomba nih, biasanya nih, gimana sih caranya turunin nutriennya, fosfatnya rendah, nitratnya rendah. Kita berlomba-lomba tuh, padahal mereka juga butuh sebetulnya. Bagus nggak sih tanpa nitrat, atau bagus nggak sih tanpa fosfat? Ya kelihatannya bersih, karena airnya bakal bening. Karena kalau nitratnya tinggi kan airnya juga pasti kelihatan kuning kan, dan agak berat. Cuman kalau sampai dia nggak kedetek, akhirnya ya ini yang terjadi. Jadi mereka tetap butuh nitrat dan fosfat.
Cuman ya kadarnya mungkin kecil. Kalau SPS kita bisa main di bawah 4 nitrat tuh di bawah 4 ppm atau 4 itu oke lah. Atau kalian punya nitrat 10 juga SPS masih tetap bisa hidup. Apalagi LPS mau agak banyak lagi, agak berat lagi, dia agak kotor. Jadi nitrat sampai 20 pun nggak ada masalah buat LPS. Cuman ya memang nggak usah terlalu sampai nitratnya 64 atau bahkan lebih, pasti kelihatan kotor lah. Di situ pasti akan terjadi banyak brown hair alga atau dan lain-lain, alga lain-lainnya nih, kelihatan kotor. Nah, kita mau ngelakuin, mungkin kita mau pakai obat penghilang CyanoRx biar alganya, cyanobakterinya hilang. Terus, nah ini catatan kalau misalnya kalian mau blackout nih, blackout itu juga bisa dilakuin. Cuman saat kalian blackout, kalian harus takar makanannya jangan terlalu banyak, terutama untuk ikan. Peletnya harus dikurangin. Kenapa? Karena saat kita matiin, cahayanya mati, akhirnya nitrat itu juga nggak dapet cahaya untuk bisa lumut itu nggak akan bisa berfotosintesis. Takutnya nitratnya malah drastis jadi naik. Ngerti kan maksudnya? Saat nitrat kalian masuk, alganya nggak dapat makan karena nggak bisa fotosintesis karena lampunya kita matiin. Akhirnya takutnya terjadi swing, nitratnya drastis naiknya. Itu malah jadi bahaya juga. Sebaiknya ditakar pelan-pelan. Nanti gimana kelanjutannya, ntar kita update lagi perkembangan ini. Cuman ini juga ada beberapa kelihatan sih. Kita juga mulai treatment pakai Zeo. Warna-warnanya keluar dan ini mulai agak turun lagi, warnanya mulai agak muda. Cuman ini kebablasan lah. Jadi ada beberapa yang malah kalah sama si cyanobakterinya. Ini warna kuningnya saya dapat, warna birunya dapat, terus ada warna merahnya pun dapat. Cuman tinggal glowingnya aja. Kita mulai pelan-pelan. Nanti kita update lagi deh. Berikutnya setelah ini udah mulai bersih, kita benerin lagi si ekosistemnya biar dia stabil. Nanti kita bakal update lagi. Ikutin terus ya. Bye-bye.